Halo, dengan Mbak siapa ya? Bella, Mbak Dela. Mbak Dela jualan apa ya Mbak ya? jualan cikro. Oh, cikro apa itu? Itu terbuat dari ayam, Ah, ayam filet, ah, nanti ah. ditaburi tepung dia kayak cikro. Oh, gitu. Ada varian rasanya apa aja? Varian rasanya ada dua, Oh, gitu. ada yang cheese sama yang Japanese casero. Wow, ini per menunya berapa ini Mbak? Hanya 10.000 aja Oh, kak. hanya 10.000. Boleh ya, 10.000. Kira-kira usaha ini kapan sih Mbak mendiriinnya Mbak? Kurang lebih aku baru 6 bulan. Oh, baru 6 bulan. Usaha pribadi ya? Pribadi Oh, betul punya aku. oh, owner ya ini ya. Wah, luar biasa kan. Ini kalau modal kayak gini motivasinya apa sih Kak? Terlebihnya buat mendiriin ini selain modal gitu. Motivasi buat kita-kita lah ini Kak yang mau eh, Alhamdulillah. diriin usaha. Kalau motivasinya Heeh. apa ya? Aku mau buka lapangan kerja Heeh. buat. Jadi kan adik aku juga. Oh gitu. Iya, kebetulan yang jaga booth ini adik Heeh. aku. Oh bagus itu ya. Kira-kira modalnya berapa sih Kak? Kurang lebih 5 juta. 5 juta. Itu semuanya ya dari peralatan, perlengkapan gitu. Ah. Hmm? Kalau kalau seharinya berapa Kak kira-kira pendapatan yang didapat? Omsetnya itu 500.000 up. Jadi kurang lebih 50 porsi lah. Oh, itu rata-rata itu ya. Rata-rata 50 porsi. Berarti itu kalau kita kalkulasi 1 bulan udah cukup lah, udah balikin modal lah ya. 50. Amin. Iya bisa buka cabang juga itu ya. Itu selain ini ada lagi nggak cabang-cabang yang lain? Belum ada, baru Belum ada. ini aja. Oh, baru ini. Oke, enggak. Kalau lagi sepi antisipasinya gimana sih Kak? Ah, Antisipasinya strategi dari pemasarannya lah gitu. kalau itu ya Mm. kalau hari Senin doang sih sepi. Apakah apakah ada taktik lain apa via online? Belum ada. Oh, Ini belum aku ada. nanya offline sih. Masih offline ya. Gitu. Mm. Apalagi ya mungkin eh, gimana perasaannya Mbak ketika Kalau kalau lagi sepi, lagi sepi dan pas lagi rame Mbak? kalau lagi sepi juga Ah. sedih ya karena kan aku juga harus bayar Hmm. karyawan. Apalagi sekarang cuacanya nggak nentu, Mm, 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 mm. hujan. Tapi kalau rame Betul, pasti happy dong. Karena betul. kan pemasukannya lebih banyak lagi. Oh iya. Kalau misalnya ada misalkan nih kita nggak tahu dari pagi sampai hujannya, dari pagi itu sampai sore kan pernah ya kayak gitu. Ada nggak sih kira-kira kerugian dari bahan baku misalnya Iya, gitu? pasti kan ada Ah, sisanya dong. oh iya. Karena kan Oh. cuaca juga nggak Mm, nentu. Terus biasanya mm, kalau yang mm. baiknya tuh hari Seninnya. Oh, oke. Kalau rugi pasti ada. Iya. Usaha Oh, tidak oh. pasang surutnya. Oh, oh, betul betul ya. Oke lah. Ah, Ini gimana biar semangat lagi jualannya? oke, berarti ada lagi nggak sih Kak yang membuat Kakak ini lebih bersemangat lagi untuk kedepannya ini dalam membangun usaha ini Kak Kalau itu sih jangan pantang menyerah. dan pantang Kalau kita menyerah. mau mendapatkan sesuatu yang lebih, kita jangan cepat nyerah. Berarti Ya, kita terus berjuang. iya betul. Mau panas, mau hujan. Ah, berarti kita ini tetap harus berjuang, Iya, pantang menyerah betul. dalam menjalankan apapun usaha yang kita bangun ya Kak ya. Betul. Oke. Mungkin sekian Kak dari saya Kak. Untuk lain kali lain waktu kita Oke. jumpa kembali. Terima kasih ya Kak ya. Makasih juga. Iya. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang sudah kita lihat tadi, bahwa bangkit dari titik rendah merupakan motivasi untuk menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Ini menekankan bahwa titik rendah adalah awal untuk menggali potensi pada pribadi seseorang. Seperti kisah orang-orang sukses yang bangkit dari kegagalan dan juga titik rendah. Terkadang hidup membawa kita ke titik terendah di mana semuanya terasa tidak berjalan sesuai rencana. Namun dari titik ini banyak perjalanan besar dimulai. Titik rendah bukan akhir, melainkan pintu masuk menuju versi diri yang baru. Ini adalah kisah tentang keberanian untuk bertahan, menerima luka, dan melangkah kembali meski perlahan. E-Zain ini mengajak kita semua memahami bahwa setiap manusia
memiliki kesempatan untuk bangkit, termasuk kalian. Tidak ada manusia yang berjalan tanpa terjatuh. Kita semua memiliki momen ketika hidup terasa berat dan pilihan tampak buntu. Setiap orang pernah mengalami hari buruk, kehilangan arah, atau merasa tidak cukup baik. Namun, kejatuhan itu bukan penilaian akhir dari diri kita. Justru dari sini kita belajar mengenali lebih dalam tentang diri kita. Jatuh mengajarkan kita bahwa manusia tidak sempurna, tetapi selalu bisa belajar dan memperbaiki langkah. Setelah melewati masa sulit, kita justru menjadi lebih kuat. Proses bangkit ini mengasah ketahanan diri dan membuka cara pandang baru, mengingatkan kita bahwa kekuatan tidak hanya berasal dari keberhasilan, tetapi dari keberanian untuk mencoba kembali meski pernah gagal. Setiap kesulitan yang kita alami membawa perjalanan baru. Terkadang kita tidak langsung mengerti, tetapi suatu saat kita akan melihat betapa semua hal yang terjadi membentuk kita menjadi lebih kuat. Hidup tidak selalu berjalan mulus, namun setiap titik rendah dalam hidup kita akan menjadi tempat cahaya untuk masuk. Titik rendah mengajarkan keteguhan, sabar, serta kepekaan terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Bangkit tidak harus dengan langkah besar. Terkadang, langkah paling kecil pun sudah cukup untuk membuat perubahan besar dalam hidup. Mulai dari membereskan kamar, menata ulang rutinitas, atau sekedar mandi dan merapikan diri. Setiap langkah kecil adalah bukti kamu tidak menyerah. Meskipun perlahan, kamu sedang bergerak maju, dan gerak sekecil apapun lebih baik daripada diam dalam rasa putus asa. Banyak orang sulit bangkit karena terus menyalahkan diri sendiri. Mereka terjebak dalam kata seharusnya, andai saja, atau kenapa aku tidak lebih baik. Padahal memaafkan diri adalah bentuk cinta terbesar yang bisa kamu berikan kepada dirimu. Kesalahan masa lalu tidak menentukan masa depanmu. Dengan memaafkan diri, kamu membuka pintu kesempatan untuk mencoba lagi. Kamu layak mendapatkan kesempatan kedua, ketiga, bahkan ribuan kali. Setelah melewati banyak luka, kamu akan menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak kamu sadari. Kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk mencoba lagi, bahkan kekuatan untuk membiarkan hal-hal pergi. Kamu bukan lagi diri yang sama. Kamu tumbuh dari rasa sakit yang pernah kamu alami, dan pertumbuhan itu adalah tanda bahwa kamu sudah lebih kuat dari kemarin. Pilih orang-orang yang menenangkan, bukan yang menghakimi. Pilih lingkungan yang membuatmu merasa aman, bukan tertekan. Dikelilingi energi yang tepat membuat proses bangkit terasa lebih ringan. Dalam perilaku organisasi, ini menekankan pentingnya budaya dan lingkungan yang mendukung, seperti orang-orang sekitar yang memiliki rasa empati yang tinggi untuk membantu individu bangkit dari kegagalan yang dialami. Pernahkah kamu menunda langkah karena takut? Tidak semua perjalanan dimulai dengan keberanian. Banyak langkah besar justru dimulai dengan rasa takut. Tapi kamu melangkah tetap, karena kamu memilih untuk tidak tinggal dalam luka. Keberanian adalah kemampuan untuk tetap bergerak meskipun dada sesak. Meski hati masih gemetar, meski suara di dalam kepala terus bertanya-tanya, apakah aku mampu? Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil, walaupun pelan, walaupun sulit, akan mengikis sedikit demi sedikit rasa takut yang dirasakan. Dalam bagian agent ini, membahas tentang rasa takut yang sering membuat kita menunda langkah.
Terkadang kita berpikir bahwa setiap perjalanan harus dimulai dengan keberanian penuh. Padahal kenyataannya banyak langkah besar justru lahir dari rasa takut. Pesan ini mengingatkan bahwa berjalan meski takut tetaplah sebuah kemajuan. Dalam intinya, dalam bagian izin ini mengajak kita untuk tidak menunggu sampai benar-benar berani. Mulailah langkah kecil karena keberanian tumbuh dari proses bergerak, bukan dari diam. Kamu tidak harus memahami semuanya hari ini. Kamu juga tidak harus terlihat kuat setiap saat. Yang penting adalah kamu terus memilih untuk hidup, untuk mencoba lagi, dan untuk bergerak walaupun pelan. Setiap hari, kamu bangun dan memutuskan untuk melanjutkan hidup. Itu sudah lebih dari cukup. Percayalah, hari-hari baik sedang menuju ke arahmu. Mungkin lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Kamu mungkin belum melihatnya, tetapi langkah-langkah kecilmu sudah membuka jalan menuju kehidupan yang lebih damai. Kamu berhak mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan cinta yang kamu butuhkan. Setiap orang pernah berada di titik rendah, termasuk teman-teman. Mereka punya cerita dan perjuangan masing-masing. Ketika kamu merasa ingin menyerah, ingatlah bahwa ada orang-orang yang pernah kamu bisa bangkit. Dalam izin ini berisi pesan motivasi tentang menerima proses hidup dan tidak memaksakan diri untuk selalu kuat. Ini mengingatkan bahwa kita harus memahami semuanya hari ini dan tidak harus terlihat sempurna setiap saat. Yang terpenting adalah terus memilih untuk hidup, mencoba lagi, dan bergerak maju meskipun perlahan. Intinya, dalam izin ini memberikan penguatan bahwa perjalanan kita valid. Usaha sekecil apapun berharga, dan kita pantas mendapatkan ketenangan serta kebahagiaan. Titik rendah bukan hanya tentang bagaimana kita bertahan, tetapi juga tentang apa yang kita pelajari dari proses itu. Dalam perilaku organisasi, manusia adalah inti dari setiap perubahan. Cara kita memaknai pengalaman, mengelola emosi, dan menjaga hubungan menentukan bagaimana kita berkembang di dalam kelompok maupun lingkungan kerja. Bangkit dari titik rendah mengajarkan banyak hal, terutama tentang motivasi. Motivasi tidak hanya muncul dari kata-kata penyemangat, tetapi tumbuh dari proses mengenali diri, mengatasi rintangan, dan menemukan kembali alasan untuk bergerak. Bangkit dari titik rendah memberi pelajaran untuk lebih peka terhadap diri sendiri dan orang lain, mengelola emosi dengan lebih dewasa, membangun motivasi internal, dan menjadi bagian dari lingkungan yang suportif. Jadi, mengapa motivasi setiap individu berbeda? Setiap individu memiliki motivasi yang berbeda, karena mereka dibentuk oleh pengalaman hidup, nilai-nilai, dan kebutuhan yang unik. Latar belakang keluarga, lingkungan, pendidikan, hingga pengalaman jatuh dan bangkit seseorang memengaruhi apa yang dianggap penting dalam hidupnya. Perbedaan tujuan, prioritas, serta karakter pribadi membuat sesuatu yang memotivasi satu orang belum tentu memberi dorongan yang sama bagi orang lain. Selain itu, kebutuhan psikologis setiap orang juga berbeda. Ada yang membutuhkan penghargaan, ada yang membutuhkan rasa aman, ada pula yang termotivasi oleh pertumbuhan diri. Cara seseorang merespon tantangan
mengelola emosi, dan menerima dukungan lingkungan pun berpengaruh besar terhadap tingkat motivasinya. Semua faktor ini membuat motivasi menjadi sangat pribadi dan tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Sebagai penutup, izin bangkit dari titik rendah. Kunci sukses seorang wirausaha memberikan pesan mendalam bahwa setiap orang memiliki fase sulit dalam hidupnya. Setiap wirausaha pasti pernah merasakan kegagalan, kerugian, dan tekanan mental. Namun, izin ini mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun perjalanan sukses yang bebas dari kesalahan. Justru, kesalahan ini itulah yang membentuk kekuatan seseorang. Ezin ini menyampaikan bahwa titik rendah bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi ini awal dari babak baru. Babak di mana seseorang bisa membangun ulang dirinya, memperbaiki strategi hidupnya, dan memantapkan perjalanan bisnisnya. Ezin ini mengajak kita semua untuk tidak takut gagal. Karena kegagalan bukan tanda bahwa kita tidak layak, tetapi tanda bahwa kita sedang belajar. Kegagalan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita di mana yang harus dihindari dan mana yang perlu diperbaiki. Bangkit dari titik rendah bukan soal seberapa besar seorang bangkit, tetapi seberapa konsisten ia mampu berjalan selama seseorang memiliki keberanian untuk mencoba. Ia selalu memiliki kesempatan untuk berhasil. Pesan terakhir dari Ezin ini adalah bahwa setiap langkah kecil menuju perubahan adalah kemenangan. Bahkan ketika dunia terasa berat, bahkan ketika usaha terasa sia-sia, yang paling penting adalah tetap percaya diri kita mampu. Dengan keberanian, ketekunan, dan keyakinan, setiap wirausaha dapat bangkit dari titik rendah dan mencapai puncak kesuksesan yang mereka impikan. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.